Satu-satu PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem jaringan 2, presentasi terkait topik-topik pada UAS semester 2. Sebelumnya, nama panjang saya Sabrina Wahida dengan NIM 220401070413. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Iwani Saputra SKM selaku dosen pengampu selama 1 semester ini. Baik, topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu terkait resume jurnal dengan tema sistem jaringan, kemudian penjelasan dan gambaran tentang VLAN, dan penjelasan dan fungsi terkait core switch, distribution switch, dan juga switch access, kemudian penjelasan terkait teknologi VPN atau Virtual Private Network, dan juga penjelasan tentang network security dan implementasinya. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan resume jurnal dengan tema sistem jaringan. Jadi di sini saya mengambil jurnal dengan judul saya menganalisa atau meresum jurnal dengan judul Analisis Sistem Jaringan Berbasis QoS untuk hotspot di Institut Shanti Buana. Yang diambil dari jurnal Givotex atau Journal of Information Technology. Kemudian dari jurnal tersebut berada pada volume dan juga halaman volume 2 nomor 1 halaman 31 sampai 35 dan ditulis pada tahun 2022. Kemudian penulisnya yaitu Kak Andri, Nikola, dan juga Kak Maya Sari. Baik, yang pertama yaitu terkait latar belakang. Jadi, latar belakang dari jurnal ini yaitu Indonesia berada pada urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Dan pada tahun 2020, Institut Shanti Buana menambah 2 program studi yaitu program studi PGSD dan juga program studi teknologi informasi. Di mana dengan adanya penambahan 2 program ini, maka perlu untuk dilakukan penambahan bandwidth untuk mengelola jaringan internet yang dituntut untuk performanya stabil dan juga terkait manajemen yang diperlukan dengan perancangan jaringan hotspot. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada jurnal kali ini yaitu metode analisis kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sampel tertentu dan digunakan secara random. Sampel data diambil langsung pada objek penelitian Institut Shanti Buana. Kemudian, hasil penelitian yaitu terdapat 3 poin utama, yaitu pada penelitian ini dilakukan beberapa skenario pengambilan data dan dilakukan sebanyak 4 kali. 4 kali pengambilan data akan dibandingkan dengan standar jaringan yang ada yaitu dengan standar tip HON, di mana pengujian dilakukan sebanyak 4 kali dan selama jam belajar mengajar berlangsung, yaitu pada jam 8, kemudian jam 10, jam 13, atau jam 1 siang dan juga jam 3 sore, di mana ketika pengambilan pengujian ini dilakukan, tetap proses pengajar atau proses belajar di institut tersebut tidak dihentikan untuk mendapatkan hasil yang real atau nyata sesuai dengan penggunaan internet. Kemudian pengukuran quality of service Institut Shanti Buana dilakukan dengan tool Wireshark dan beberapa parameter QoS yang digunakan yaitu throughput, kemudian delay, jitter, dan juga packet loss. Kemudian pengukuran quality of service atau QoS didapat dengan hasil throughput yaitu 2152 dan masuk kategori sangat bagus. Kemudian delay pada 27.000 milisecond dengan kategori sangat bagus, jitter dengan 27.000 milisecond dan kategori sangat bagus serta packet loss 0,9% yang masuk dalam kategori sangat bagus. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, nilai tambah yang dapat ditambahkan untuk menambahkan nilai dari jurnal tersebut antara lain yaitu yang pertama, implementasi dan rekomendasi optimalisasi hasil QoS. Jadi setelah mendapatkan hasil ini, diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hasil pengukuran QoS itu dapat digunakan oleh administrator jaringan dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur jaringan dan kebijakan bandwidth. Jika memang hasilnya sudah bagus, maka dapat dikembangkan lagi bahwa untuk kedepannya dapat menggunakan dokumentasi yang sama terkait dengan yang sudah diterapkan pada penerapan bandwidth kali ini. Kemudian analisis perbandingan dengan standar lain yaitu selain standar tip HON, kemudian pemanfaatan data dalam keputusan administrasi jaringan dan evaluasi performa jaringan dalam kondisi yang bervariasi atau tidak hanya pada 4 kali
data belajar atau 4 kali pengambilan data ketika jam belajar, tapi lebih spesifik lagi agar hasilnya lebih aktual. Kemudian yang kedua yaitu terkait pengertian dan juga gambaran VLAN. Jadi VLAN adalah kepanjangan dari Virtual Local Area Network, adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pemisahan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Nah, di sini administrator jaringan ini dimungkinkan untuk membuat beberapa jaringan virtual untuk keperluan fleksibilitas dan skalabilitas. Dengan teknologi ini, perangkat-perangkat dalam satu jaringan VLAN atau yang berada dalam satu VLAN ID yang sama itu dapat berkomunikasi dengan mudah. Sementara perangkat DJ dengan VLAN yang berbeda itu tidak dapat saling berkomunikasi. VLAN juga memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola dan mengoptimalkan lalu lintas jaringan dengan baik dan bertujuan untuk memisahkan lalu lintas jaringan dari berbagai departemen atau area dalam sebuah organisasi. Jadi, misal tadi sesuai dengan contoh yang dibahas dalam jurnal, ada 2 prodi baru, yaitu prodi PGSD dan juga prodi Teknologi Informasi. Nah, untuk memudahkan dalam pengelolaan jaringan, maka akan dibuat 2 VLAN ID yang berbeda, yaitu VLAN ID untuk prodi PGSD dan VLAN ID untuk prodi TI, di mana itu nanti bisa memudahkan untuk pengelolaan atau alokasi sistem jaringan. Jadi untuk yang berada di prodi TI itu akan mengakses ke satu VLAN ID yang sama, dan itu antar perangkat bisa saling terhubung, dan untuk yang pada prodi lain bisa terhubung ke VLAN ID yang ditentukan, dan itu akan memudahkan dalam pengelolaan dan juga optimalisasi lalu lintas jaringan dan manajemen bandwidth. Nah, berikut adalah contoh gambaran VLAN sederhana dengan menggunakan packet tracer. Jadi di sini ada satu switch yang di mana di dalamnya itu terdapat 2 VLAN ID, yaitu VLAN 17 dengan nama lab komputer dan juga VLAN 18 dengan nama lab bahasa. Di mana untuk yang VLAN 17 atau lab komputer ini digunakan untuk perangkat yang berada di sisi kiri, yaitu PC0, kemudian PC1, dan juga PC2. Kemudian untuk VLAN 18 ini digunakan untuk perangkat yang di sebelahnya, yaitu PC3, PC4, PC5. Jadi sesuai terminologi ini, maka PC0 dan juga PC1 itu dapat saling terhubung. Misal dilakukan dengan ping atau konektivitas jaringannya itu bisa karena terhubung ke VLAN ID yang sama. Begitu juga dengan VLAN ID yang di 18, semua yang terhubung ke sana, maka perangkat yang terhubung pada VLAN ID yang sama itu dapat saling terhubung. Jadi PC3 bisa terhubung dengan PC4 ataupun PC5, tetapi PC3 tidak bisa terhubung ke PC2 karena VLAN ID-nya berbeda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi dari core switch, distribution switch, dan juga switch access. Nah, jadi ketiganya adalah contoh dari pembagian dari struktur switch. Yang pertama, core switch adalah switch yang terletak di pusat jaringan dan bertanggung jawab untuk menghubungkan semua jaringan di dalam organisasi atau perusahaan. Jadi ini struktur yang paling awal atau yang menghubungkan jaringan besar, misal dari satu internet LAN dan juga internet yang lain, dan biasa juga disebut dengan switch backbone, di mana core switch ini berfungsi untuk menghubungkan semua jaringan dan mengelola lalu lintas jaringan yang sangat besar. Kemudian ada distribution switch, yaitu switch yang terletak di antara core switch dan juga access switch. Ini bertindak sebagai titik fokus utama yang menghubungkan semua perangkat pada jaringan, dan distribution switch ini berfungsi untuk mengatur lalu lintas jaringan dan memastikan bahwa data diprioritaskan sesuai dengan optimalisasi dari kinerja jaringan. Jadi, kalau distribution switch ini berada pada diagram atau pada urutan yang tengah-tengah, terletak di antara core switch dan juga access switch. Nah, selanjutnya access switch adalah switch yang terhubung langsung ke perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir seperti laptop, printer, atau telepon, di mana access switch ini mengatur lalu lintas jaringan untuk perangkat-perangkat dan memberikan akses ke jaringan organisasi. Mungkin yang di access switch ini kecepatannya lebih rendah daripada di core switch ataupun distribution switch karena langsung terhubung ke perangkat akhir. Berikut adalah gambaran model dari core switch, kemudian distribution switch, dan juga access switch. Jadi yang pertama ini dari core switch di bagian atas, kemudian di bagian tengahnya yaitu distribution switch yang nanti akan menghubungkan dari core switch ke access switch. Kemudian yang di
paling bawah itu yaitu akses switch yang langsung terhubung ke perangkat-perangkat akhir seperti PC, kemudian printer, ataupun laptop. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu terkait teknologi VPN atau Virtual Private Network. Jadi, VPN adalah jaringan pribadi yang terisolasi untuk meningkatkan keamanan dan merupakan sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dengan menggunakan jaringan lokal. Jadi, bisa akses ke jaringan publik tapi tidak menggunakan ISP yang digunakan secara umum, tapi melainkan menggunakan VPN server yang sudah di setup. Nah, fungsi utama VPN ini apa? Jadi terdiri dari 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Jadi teknologi VPN ini menggunakan sistem kerja dengan cara mengenkripsi semua data yang lewat melaluinya, dan dengan adanya enkripsi tersebut maka kerahasiaan dan data juga lebih terjaga. Kemudian data integrity atau keutuhan data, yaitu pada VPN terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data mulai dari data dikirim hingga data sampai ke tujuan, dan juga origin authentication atau autentikasi sumber, di mana teknologi VPN juga memiliki kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterima, dan juga bisa memasuki dari 3 prinsip utama keamanan, yaitu confidentiality, kemudian availability, dan juga integrity atau kepanjangan dari QA. Selanjutnya, berikut adalah gambaran dari fungsi implementasi VPN. Jadi yang pertama itu dari user device, kemudian connect dengan menggunakan VPN client, atau bisa menggunakan VPN client baik di menggunakan pihak tiga aplikasi, atau langsung menggunakan VPN client jika sudah tersedia di perangkat user device. Kemudian dari VPN client ini akan terhubung ke ISP atau internet server provider yang dimiliki. Kemudian dari VPN client ini akan menghubungkan ke VPN server atau VPN server yang sudah di-setup. Jadi saat terhubung ke internet itu tidak menggunakan IP dari ISP, tapi akan menggunakan IP dari VPN server sehingga lebih aman. Kemudian dari VPN server nanti akan meneruskan ke internet. Selanjutnya yaitu terkait network security dan juga implementasinya. Jadi sebelumnya apa itu network security? Jadi network security adalah upaya untuk melindungi jaringan komputer dari serangan atau akses yang tidak diinginkan, dan juga mencakup berbagai teknik seperti firewall, enkripsi, autentikasi, dan juga pemantauan, di mana bertujuan untuk memastikan integritas, ketersediaan, dan privasi data yang dikirim melalui jaringan. Nah, implementasi network security yang baik adalah dengan memastikan bahwa proses pembuatan jaringan dan aplikasi telah menerapkan standar keamanan, mulai dari level kode di aplikasi, kemudian environment cloud untuk menjalankan, baik di cloud ataupun on-premise, sistem jaringannya. Dia juga memastikan proses deployment flow aman dan menggunakan standar TLS atau HTTPS layer, dan juga menaktifkan port SSL serta membatasi keamanan dengan limitasi port inbound rules, terutama jika melakukan deployment-nya itu pada cloud provider. Nah, berikut adalah beberapa implementasi network security standar yang dapat diikuti. Antara yaitu firewall untuk menghalangi dari jaringan asing atau ancaman ke dalam komputer, kemudian access control, membatasi jumlah user yang dapat mengakses jaringan, kemudian application security, di mana untuk ketika digunakan untuk organisasi atau perusahaan yang meluncurkan sebuah aplikasi agar lebih aman. Kemudian cloud security, yaitu mencegah masuknya serangan ke dalam sistem cloud computing. Jadi ketika melakukan deployment sebuah aplikasi ataupun pada sistem jaringan, itu bisa pada server on-premise ataupun server cloud. Nah, baik server on-premise atau cloud itu semuanya sangat penting untuk menerapkan network security. Kemudian ada data loss prevention, yaitu mencegah tersebarnya data sensitif ke lingkungan luar, dengan dapat juga dengan menggunakan mencegah proses dari pihak yang dicurigai untuk melakukan proses upload, download, forward, dan juga print jika proses tersebut dinilai tidak aman. Karena kembali lagi bahwa data merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga pada network
komponen network security. Kemudian VPN, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, di mana menerapkan VPN ini dapat meningkatkan sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi data pribadi selama browsing di internet. Kemudian, network segmentation, yaitu dengan membagi jaringan ke dalam beberapa segmen dan juga setiap segmen bekerja sebagai pemilik jaringan, di mana bisa dibedakan berdasarkan alamat IP, role, location, dan sebagainya, sehingga pengguna mendapatkan tingkat akses yang tepat sesuai segmentasi. Baik, jadi kesimpulannya pada sistem jaringan ini terdapat banyak hal yang dapat dipelajari lebih dalam, mulai dari implementasi VPN, kemudian implementasi network security, kemudian dengan arsitektur dan juga contoh VLAN implementasi serta gambarannya pada Cisco Packet Tracer. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.